Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan kita akan terus berusaha untuk melanjutkan kajian-kajian kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian yang berkaitan dengan fikih Ramadan, fikih puasa, agar kedepannya nanti ketika melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, kita melakukannya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan terakhir berkaitan dengan sunanus saumi wa adabuh. Itu sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan mubattilatus siyam. Mubattilatus siyam, yaitu pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yubtilu shaum biwajhi amin, hal-hal yang membatalkan puasa secara umum itu ada 3, kata para ulama. Secara umum yang membatalkan puasa itu ada 3, sebagaimana dalil di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa secara umum yang membatalkan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah minum, yang ketiga adalah berjima. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa tapi secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah al-mubattilat, ya, qisman. Pembatal puasa
itu ada dua bagian, ada dua macam. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma yubtilus shiyam wa yujibul qada. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha. Jadi kalau melakukan hal-hal yang kita sebutkan nantinya, maka puasanya itu batal dan dia wajib untuk mengqadha di hari yang lainnya. Wajib untuk menggantikan puasanya di hari yang lainnya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha itu? Yang pertama adalah al-aklu wasyarbu amidan dzakiran li shaumihi. Makan dan minum dengan sengaja, dzakiran li shaumihi, dan dia ingat bahwa dia sedang melaksanakan puasa. Jadi kalau ada orang yang makan dan minum dengan sengaja dan dia ingat bahwasanya dia itu sedang berpuasa, maka seluruh ulama sepakat puasanya itu batal dan wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lain. Wajib baginya untuk mengganti di hari yang lainnya. Fa in akala aw syariba nasiyan fa innahu yutimmu shaumahu wa la qada'a alaihi. Namun seandainya dia makan dan minum karena lupa, dia tidak ingat bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum di siang hari di saat dia sedang menjalankan ibadah puasa karena lupa tadi, fa innahu yutimmu shaumahu wa la qada'a alaihi, maka baginya tetap untuk melanjutkan puasanya, tetap untuk menyempurnakan puasanya, wala qada'a alaihi, dan tidak ada qadha baginya. Jadi kalau kita makan dan minum karena lupa, ya, kita tidak ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka harus melanjutkan puasanya, harus menyempurnakan puasanya, wala qada'a alaih, dan tidak perlu untuk mengqadha di hari yang lainnya. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dalil yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah di ayat yang terakhir. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami, in nasina, ketika kami lupa, au akhtana, atau ketika kami melakukan kesalahan yang tidak kami sengaja. Dalil ini menunjukkan bahwa makan dan minum, ya, ketika sedang berpuasa dan tidak ada unsur kesengajaan, kita lupa, lalu kita makan dan minum, maka puasanya tidak batal dan dia tidak wajib untuk mengqadha, dan wajib baginya untuk melanjutkan makanan, wajib untuknya berpuasa sampai datang waktu maghrib. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena dia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan dan minum kepada orang itu. Allah telah memberikan sedekah kepada orang itu, kata Rasulullah SAW. Jadi makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan karena kita lupa, karena kita tidak ingat sama sekali,
ya sebenarnya itu adalah kita sedang diberikan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang penting tadi syaratnya apa? Kita tidak ingat sama sekali bahwa kita sedang berpuasa. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, makan dan minum yang dikatakan makan itu bukan hanya memasukkan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan kita, yang bukan hanya memasukkan makanan yang mengenyangkan perut kita. Tapi pengertian makan di sini disebutkan oleh para ulama adalah idkhalu syai'in ilal ma'iddati an tariqil fammi wa huwa 'amun yashmilu ma yanfa' wa ma yadur wa ma la naf'a fihi wa la darar. Kata para ulama bahwasanya yang dikatakan makan itu adalah idkhalu syai'in, memasukkan sesuatu ilal ma'iddah, ke dalam lambung, ya, an tariqil fammi, lewat mulut. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian sampai ke ma'iddah, sampai ke lambung, ya. Wa huwa amun, dan ini mencakup seluruhnya, mencakup secara umum, baik itu bermanfaat untuk kesehatan ataupun yang berdampak mudarat untuk kesehatan. Intinya sesuatu yang masuk ke dalam lambung kita, maka itu dikatakan makan. Contoh, masuk semacam koin, masuk koin ke dalam mulut kita, kemudian ketelan sampai ke lambung. Itu di siang hari di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, hal ini membatalkan puasa. Jadi puasanya itu batal walaupun hanya sekedar koin saja, ya. Dan ini bukan bentuknya makanan, maka tetap membatalkan puasa karena sudah masuk sampai ke lambungnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama makna atau definisi daripada makan. Jadi makan itu bukan hanya makan seperti manusia pada umumnya yang mengenyangkan, yang bermanfaat untuk kesehatan kita, tapi definisi makan itu adalah sesuatu yang masuk ke lambung, ya, masuk ke mulut, kemudian sampai ke lambung, baik itu bermanfaat atau yang memberikan mudarat untuk kesehatan kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian di sini disebutkan, idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghurub asy-syams aw 'adamu tulu'il fajri. Ya, bagaimana seandainya dia makan dan minum ataupun berjima, dhannan ghurub asy-syams, dan dia mengira bahwa matahari itu sudah terbenam. Bagaimana, apakah puasanya batal? Ya, seandainya ada orang yang makan dan minum dan dia berjima dan dia mengira bahwasanya matahari sudah benar-benar tenggelam, apakah puasanya tetap sah ataupun batal? Nah, di sini disebutkan li ahli ilmi fi hadhil mas'alati madhhabani. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi khilaf di antara para ulama, ya, berbeda pendapat. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama adalah al-awwal anna 'alaihi al-qada'. Pendapat yang pertama adalah wajib baginya untuk mengqada'. Ya, ini pendapat yang mengatakan bahwa puasanya batal. Jadi kalau puasanya batal, maka wajib baginya untuk mengqada' di hari yang lainnya. Ini pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama, ya, di antaranya adalah al-a'immatu al-arba'ah, yaitu 4 imam mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, berpendapat bahwasanya
puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian ats-tsani yang kedua adalah annahu la qada'a alaih. Baginya tidak ada qadha, tidak perlu mengqadha. Alias ini pendapat yang mengatakan bahwa puasanya sah. Puasanya sah dan tidak ada qadha. Ini pendapat mazhab Ishaq dan riwayat dari Ahmad, Daud dan Ibnu Hazm dan sebagian dari para salafus saleh. Nah, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa di juz ke-25. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang kedua ini, bahwasanya orang yang makan dan minum ataupun berjima dan dia menyangka, dia mengira bahwasanya matahari sudah terbenam, sudah tenggelam, maka tidak perlu untuk mengqadha alias puasanya sah. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan beberapa ayat, beberapa hadis. Dalil yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum ila akhiril ayah. Dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap perbuatan yang kamu tidak sengaja melakukannya. Bima fima akhta'tum, perbuatan yang tidak kamu sengaja. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, hanya saja kalian berdosa itu ketika benar-benar ada unsur kesengajaan. Sementara orang yang berbuka tadi, yang makan dan minum ataupun berjima, dan dia benar-benar mengira bahwasanya matahari sudah tenggelam, dan ini tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, sehingga pendapat yang kedua ini ya mengatakan tidak batal puasanya dan tidak perlu diqadha. Berdasarkan ayat juga dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, pendapat yang terkuat ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab Shahih Fiqh Sunnah adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya orang yang makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dia berbuka puasa karena benar-benar tidak tahu, maka insya Allah puasanya sah dan tidak perlu diqadha berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha adalah ta'ammudul qai, yaitu sengaja muntah, yaitu muntah dengan sengaja. Fa in ghalabahul qai wa kharaja bi nafsihi, seandainya dia ya muntahnya itu keluar kemudian keluar sendiri, fala qada'a alaihi wala kafarah, maka tidak ada qadha baginya dan tidak perlu dia membayar kafarat. Kenapa? Karena dia muntah dengan sengaja, kecuali ada unsur kesengajaan seperti memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya dengan niat supaya muntah, maka jelas ini membatalkan puasa. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Tapi seandainya dia muntah dengan ada unsur kesengajaan, falyaqdi, maka hendaknya dia untuk mengqadha puasanya. Ya, lalu bagaimana seandainya ada orang yang
yang diruqyah. Dia diruqyah kemudian dia muntah. Apakah ini membatalkan puasa? Maka pendapat yang terkuat insya Allah tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada niat untuk dia memuntahkan dirinya, kecuali muntah itulah yang keluar dengan sendirinya. Maka di sini orang yang diruqyah di siang hari di bulan Ramadan lalu dia muntah, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib bagi untuk mengqadha adalah al-haidu wan nifas, yaitu haid dan nifas. Faman hadat aw nafasat walau fil lahzatil akhirati minan nahari fasada shaumuha wa alaihi qada hadzal yaum bi ijma'il ulama'i. Barang siapa yang haid ataupun nifas walaupun fil lahzatil akhirah, walaupun sudah dekat dengan waktu untuk berbuka, mungkin 5 menit sebelum berbuka puasa tiba-tiba dia keluar haid, maka puasanya batal. Ini ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama bahwa puasanya batal walaupun sudah menjelang berbuka puasa. Naam, kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Ta'ammudul istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja, itu onani. Ya, wa huwa ta'ammudu ikhrajil mani bima dunal jima', yaitu sengaja mengeluarkan mani, ya, tanpa jalur berjima'. Ya, kal istimna ibil yaddi, seperti perbuatan onani, awil mubashirah, au nahwi dzalika biqasdi ikhrajihi bisyahwatin, atau seseorang yang bercumbu dengan istrinya, ya, bercumbu dengan istrinya, kemudian sampai syahwatnya naik, kemudian air maninya keluar, maka ini bisa membatalkan apa? Puasanya. Kenapa? Karena ada unsur kesengajaan, ada apa? Ada syahwatnya naik. Oleh karenanya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang istimna, ya, yang melakukan onani di siang hari di bulan Ramadan, apakah baginya membatalkan puasa dan wajib untuk membayar kafarat? Pendapat yang terkuat adalah bahwa orang yang onani tidak sama dengan orang yang berjima. Kalau berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka sudah jelas puasanya batal, kemudian wajib untuk membayar kafarat. Sedangkan dia onani, ya, lewat tangannya sendiri, maka seluruh ulama sepakat puasanya batal, tapi tidak perlu untuk membayar kafarat. Cukup baginya untuk mengqadha di hari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah niyatul iftar. Niyatul iftar, yaitu meniatkan dirinya untuk berbuka puasa. Ya, meniatkan dirinya untuk berbuka puasa. Fa inna wa huwa shaimun ibtalu shaumih. Apabila ada seseorang yang meniatkan dirinya untuk berbuka puasa sedangkan dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Ya, jadi puasanya itu batal. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli imri'in ma nawa. Setiap urusan itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Ya, jadi kalau dia meniatkan dirinya untuk berbuka puasa, maka puasanya sudah batal. Ya, puasanya sudah batal. Kemudian yang berikutnya, yang membatalkan puasa
adalah ar-riddatu 'anil islami, yaitu riddah, murtad dari agama Islam. La na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man irtadda 'anil islami fi athna'is shaumi annahu yufsidu shaumuh. Dan kami tidak tahu ya bahwasanya ada ahlul ilmi yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi maksudnya adalah seluruh ulama sepakat bahwa orang yang murtad di siang hari di bulan Ramadan di saat dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Wa alaihi al-qada'u idza 'ada ilal islami, dan baginya wajib untuk mengqadha jika dia kembali lagi ke agama Islam. Setelah dia murtad, kemudian dinasihatin, mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk setelah masuk Islam, setelah syahadat ulang, wajib untuk mengqadha di hari yang lainnya. Nah, dari beberapa poin tadi, ini adalah perkara-perkara ataupun perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita, namun cukup untuk mengqadha, cukup untuk apa? Mengqadha. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah ma yubtilu shiyam wa yujibul qadha wal kaffarah, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan untuk mengqadha serta membayar kafarat. Kalau yang pertama tadi adalah yang membatalkan puasa dan diwajibkan untuk mengqadha tapi tidak membayar kafarat, maka yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha dan serta membayar kafarat. Nah, dalam hal ini cuma satu perbuatan saja, yaitu wahwa al-jima'u la ghairah, yaitu berjima di siang hari di bulan Ramadan dan tidak ada amalan yang lainnya. Jadi tidak ada perbuatan yang lainnya yang bisa membatalkan puasa serta diwajibkan untuk mengqadha dan membayar kafarat kecuali hanya berjima. Sebagaimana hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki menemui kami di saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Qal malak, Rasulullah bertanya kepada seorang pemuda tadi, kepada seorang laki-laki tadi, malak, apa yang membuat kamu celaka wahai sahabat, wahai pemuda, wahai laki-laki? Qal, maka dia menjawab, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun, saya berjima dengan istriku sementara saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda kepada laki-laki tadi, hal tajidu rukbatan ta'tikuha? Rasulullah bertanya, apakah ada seorang budak yang bisa kamu bebaskan? Ini kafarat ya. Jadi puasanya batal dan wajib baginya untuk membayar kafarat. Maka Rasulullah bertanya, hal tajidu rukbatan ta'tikuha? Apakah kamu memiliki satu orang budak yang bisa kamu bebaskan? Qal, maka sahabat ini menjawab, la, tidak punya wahai Rasulullah. Saya tidak punya budak yang bisa saya bebaskan. Kemudian Rasulullah bertanya yang kedua kalinya, qal fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau begitu, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut?
Qala, maka laki-laki tadi menjawab, la, tidak mampu ya Rasulullah. Jadi puasa atau puasa 60 hari berturut-turut ini maksudnya adalah dari hari pertama sampai hari ke-60 hari harus berturut-turut, tidak boleh selang-seling. Seandainya dia berpuasa 56 hari, pas ke hari 57-nya dia tidak berpuasa, maka harus mulai dari nol lagi, harus ulang dari awal lagi. Karena perintah dari Rasulullah SAW adalah berpuasa 60 hari berturut-turut alias 2 bulan. Maka laki-laki ini menjawab, la, tidak mampu ya Rasulullah. Saya tidak mampu untuk berpuasa sebanyak itu. Maka Rasulullah bertanya lagi, yang ketiga kalinya, yang terakhir. Fahal tajidu itu'ama sittina miskina? Apakah kamu mampu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin, 60 orang miskin? Qala, maka laki-laki ini menjawab, la, tidak bisa ya Rasulullah. Saya tidak bisa untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang itu. Tidak punya uang ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, fasakatan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun terdiam. Fabainama nahnu ala dzalika utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fima tamar. Sesaat kemudian Rasulullah SAW pun ketika keluar dari rumahnya, ya, ternyata Rasulullah SAW masuk tadi mengambil kurma, satu keranjang kurma, ya, kemudian dia keluar dan dia Rasulullah bersabda, aina sa'il, mana laki-laki yang bertanya tadi? Faqala, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala, khudh hada fatasaddaq bih. Kalau begitu, kamu ambil satu keranjang kurma ini, kemudian kamu berikan, ya, sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Kamu sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian faqala rajul, maka laki-laki tadi pun bertanya, ya, kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala afqari minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih miskin daripada saya di kota Madinah ini ya Rasulullah? Jadi tidak ada satupun orang miskin yang lebih miskin daripada saya. Jadi saya lah orang yang paling miskin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW pun apa? Tersenyum. Ya. Kemudian Rasulullah pun apa? Bersabda kepada laki-laki tadi, "At'imhu ahlak." Kalau begitu, ambil kurma ini kemudian berikan makan kepada keluargamu. Masya Allah. Nah, ini dalilnya jelas, ya. Hanya satu-satunya perbuatan yang bisa membatalkan puasa dan wajib mengqadha serta membayar kafarat hanyalah perbuatan jima saja. Selain itu tidak ada. Kemudian di sini ada pertanyaan. Hal tajibul kafarah 'alal mar'ati karrajul? Apakah diwajibkan membayar kafarat bagi perempuan juga sebagaimana laki-laki? Jadi apakah seorang wanita pun wajib membayar kafarat ataukah hanya laki-laki saja? Fi haditsin Abi Hurairah al-Muqaddam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ar-rajula bil kafarati. Di hadis yang sudah kita bacakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki tadi untuk membayar kafarat. Wa sakata 'anil mar'ati, dan Rasulullah tidak menyebutkan, ya, tidak menyuruh si istrinya juga untuk membayar kafarat. Walihada ikhtalafa ahlul ilmi fil mar'ati allati jama'aha. Maka dalam hal inilah para ulama berbeda pendapat. Jadi yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara para ulama adalah karena Rasulullah tidak memerintahkan kepada seorang laki-laki tadi untuk membayar kafarat bersama istrinya.
Jadi Rasulullah tidak menyuruh istrinya untuk membayar kafarat juga, tapi Rasulullah hanya menyuruh kepada laki-laki tadi untuk membayar kafarat. Ya. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Hal 'alaiha kafaratun amla? Apakah si perempuan juga wajib membayar kafarat apa tidak? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah laisa 'alal mar'ati kafaratun mutlaqan. Bahwa seorang istri tidak wajib untuk membayar kafarat secara mutlak. Jadi seorang istri tidak wajib untuk membayar kafarat secara mutlak. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan sebagian pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Bahwasanya si perempuan tadi tidak perlu membayar kafarat secara mutlak. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi bahwasanya Rasulullah tidak memerintahkan kepada istrinya juga membayar kafarat, namun Rasulullah hanya memerintahkan kepada si laki-laki yang bertanya. Ini secara tekstual ya yang diambil oleh para ulama mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua adalah anna 'alal mar'ati al-kafaratu karrajul, bahwasanya seorang istri juga wajib membayar kafarat sebagaimana halnya suami. Yang penting mereka sama-sama berjima, maka seorang istri juga wajib untuk membayar kafarat sebagaimana suaminya. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, ya, pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagai pendapat Syafi'i dan pendapat Ahmad yang menjelaskan bahwasanya seorang istri wajib untuk membayar kafarat sebagaimana halnya suaminya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Lantas mana pendapat yang sahih? Pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas para ulama yang menjelaskan bahwasanya seorang istri wajib untuk membayar kafarat karena dia berjima bersama suaminya tadi di siang hari di bulan Ramadan. Namun di sini perlu kita jelaskan bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu dia tidak ada halangan tiap bulannya, tidak ada haid, tidak ada menstruasi. Sementara seorang istri ada menstruasinya dan ini tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa sebanyak 60 hari alias 2 bulan berturut-turut tadi. Lalu bagaimana cara bagi seorang istri tadi membayar kafarat sementara dia tidak bisa berpuasa? Maka cara membayar kafarat bagi seorang istri adalah hendaknya dia memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya, hendaklah seorang istri tadi memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini pendapat yang terkuat, ya, karena mereka seorang wanita tidak mungkin untuk berpuasa sebanyak 60 hari. Kemudian di sini ada pertanyaan, hal tatakarro al-kafarah bitakarruri al-jima'? Apakah membayar kafarat itu harus diulang lagi? Ya, harus berulang lagi sebagaimana berulangnya seorang suami istri berjima. Di sini ada ketentuannya. Yang pertama adalah man jama'a fi nahari ramadhana thumma kaffara thumma wuti'a fi yaumin akharin fa alaihi kafaratun ukhra ijma'an.
barang siapa yang berjima di siang hari di bulan Ramadan, lalu dia membayar kafarat, kemudian dia berjima lagi di hari yang lain, maka wajib baginya untuk membayar kafarat di hari yang lain juga. Ini pendapat ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama. Kemudian ketentuan yang kedua, man jama'a fi yaumin wahidin miraran falaisa alaihi illa kafaratun wahidatun ijma'an. Ketentuan yang kedua, barang siapa yang berjima fi yaumin wahidin miraran, ya, di hari itu saja, walaupun berkali-kali tapi hanya di hari itu saja. Dia berjima, ya, di siang hari di bulan Ramadan, walaupun berkali-kali tapi satu hari itu saja, falaisa alaihi illa kafaratun wahidatun ijma'an, maka tidak ada kafarat yang berulang-ulang baginya kecuali hanya satu kali saja. Ini pendapat ijma' para ulama. Kemudian ketentuan yang ketiga, man jama'a fi nahari ramadhana wa lam yukaffir thumma jama'a fi yaumin akharin, yaitu barang siapa yang berjima di siang hari di bulan Ramadan, kemudian mereka belum membayar kafarat, ya, berjima namun belum membayar kafarat, thumma jama'a fi yaumin akhar, kemudian dia berjima lagi di hari yang lainnya, fa fihi qaulani, maka dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah anna alaihi likulli yaumin kafaratun, maka bagi mereka itu adalah tiap hari harus membayar kafarat. Kemudian yang kedua, alaihi kafaratun wahidatun, ya, cukup baginya membayar kafarat satu kali saja. Jadi ini ada tiga ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke umurun la tufsidus shiyam, yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi kita akan masuk ke pembahasan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Jadi jika kita melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan nanti, maka puasanya tetap sah dan baginya tidak perlu untuk mengqadha puasanya, ya, karena puasanya tidak batal. Yang pertama adalah ayyusbiha yaumus shiyami junuban. Yang pertama adalah berada di waktu subuh dalam keadaan junub. Jadi berada di waktu subuh dalam keadaan junub. Contoh, ada seorang suami istri yang berhubungan, yang berjima di malam hari, kemudian mereka belum sempat mandi junub, lalu mereka tidur. Nah, bangunnya menjelang azan subuh, maka boleh baginya untuk makan sahur terlebih dahulu, kemudian mandi junubnya adalah ketika azan subuh. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan alias tidak membatalkan puasa. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Ibunda Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan waktu fajar, waktu subuh, azan subuh, sementara kondisi beliau dalam keadaan junub. Ya, habis berjima dengan istri beliau, thumma yaghtasilu wa yasumu, lalu beliau pun mandi di saat dikumandangkan azan subuh, lalu menyempurnakan puasa beliau, lalu beliau berpuasa sampai sore. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua,
Hal-hal yang tidak membatalkan puasa yang kedua adalah taqbilu zaujati wa mubashiratuha in aminal imna'u, yaitu bercumbu dengan istri, ya, mencium istri serta mencumbuinya selama aman dari keluarnya air mani. Jadi saya ulang lagi, yang kedua adalah takbilu zaujati, yaitu mencium istri serta mencumbuinya selama aman dari keluarnya air mani. Sebagaimana hadis Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakukum liirbih." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbui istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi ingat, Rasulullah adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Jadi ini bahasa kiasan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, amlakukum liirbi itu adalah paling tebal atau paling panjang sarungnya. Itu maksudnya adalah ini bahasa kiasannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah walaupun bercumbu dengan istrinya, ya, mencium istrinya di siang hari di bulan Ramadan, namun beliau tetap bisa menahan hawa nafsunya dan beliau tidak sampai keluar air maninya. Nah, bagaimana seandainya ketika seorang suami mencumbui istrinya di siang hari di bulan Ramadan, lalu air maninya keluar, maka ini bisa membatalkan puasa. Sebagaimana hadis dari Aisyah juga, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimatun." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercumbu denganku sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa dan aku juga dalam keadaan berpuasa. Ya, ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya, yang ketiga, hal-hal yang tidak membatalkan puasa, yang tidak merusak puasa adalah al-iktisalu was-subbu 'ala ar-ra'si litabarrudi, yaitu mandi, ya, atau menuangkan air di atas kepala dalam rangka untuk mendinginkan suhu badannya. Karena mungkin cuacanya sangat panas, lalu dia mandi, menyiramkan air di atas kepalanya, mungkin pakai air es dan sebagainya, tujuannya untuk mendinginkan badannya, maka ini hal yang diperbolehkan alias tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah al-madghatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung lalu dikeluarkan dengan satu syarat, dengan catatan min ghairi mubalaghatin, tanpa adanya kesungguh-sungguhan, tidak terlalu memasukkan maksudnya. Jadi hanya sekedarnya saja kita berkumur-kumur serta beristinsyak, tapi tidak terlalu menghirup sampai ke dalam sebagaimana kita menghirupnya di saat di luar puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadisnya sahih, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Balik fil istinsyaqi illa an takuna shaiman." Hendaknya kalian bersungguh-sungguh untuk beristinsyak kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Ya, kalau kita sedang berpuasa, tetap boleh beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kita, berkumur-kumur di saat berwudu, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan yang menyebabkan air itu masuk ke dalam rongga mulut, tenggorokan kita, kemudian masuk dalam lambung. Maka dalam hal inilah
Para ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya seandainya ada orang yang memasukkan tetesan air hidung, yaitu obat tetes hidung. Apakah membatalkan puasa apa tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang terkuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa memasukkan tetesan hidung itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena antara ujung hidung itu bisa ada jalur yang ke tenggorokan sehingga bisa masuk sampai ke lambung. Sehingga ini bisa membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah tadawwaku at-ta'ami lil hajati ma lam yasil ilal jauf, yaitu mencicipi makanan, ya, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak sampai ke tenggorokan. Jadi ini yang perlu kita jelaskan, bahwasanya seorang wanita boleh baginya untuk mencicipi makanan. Boleh baginya untuk mencicipi makanan di saat dia masak. Tapi dengan catatan selama tidak sampai ke tenggorokan. Ya, misalnya dia ambil setengah sendok kuah sayur yang dia masak, lalu dia cicipin dikit dengan ujung lidahnya tadi, lalu dia ludahin lagi, keluarin lagi. Hanya merasakan apakah bumbunya sudah pas atau tidak. Nah, ini diperbolehkan. Ya, cuma syaratnya adalah tidak sampai ke tenggorokan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Perkataan Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, la ba'sa an ayyadhuqa al-khal awi syai' man lam yadkhul halquh wa huwa shaimun. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu yang lainnya selama tidak sampai ke tenggorokan, ya, walaupun dia sedang berpuasa. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Jadi berbekam juga tidak membatalkan puasa, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah tidak sampai memudorotkan kesehatannya, sampai tidak membuat dia lemas. Kalau seandainya berbekam menyebabkan dia semakin lemas, ya, bahkan mungkin bisa pingsan, maka ini bisa membatalkan puasa karena sama dengan mencelakakan dirinya. Makanya ada satu hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aftiril hajima wal mahjuma. Hendaknya berbuka seseorang yang berbekam dan wal mahjum, dan orang yang dibekam. Ya, tukang bekam dan yang berbekam, yang dibekam itu hendaknya berbuka puasa. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis ini secara zahir, secara tekstual menunjukkan bahwasanya orang yang dibekam dengan orang yang tukang bekam itu harus berbuka puasa, karena maksudnya adalah bisa batal puasanya. Tapi dari hadis yang lainnya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Daud dan lain sebagainya, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sementara beliau sedang
berpuasa. Ya, Rasulullah pernah berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan dari dua hadis ini bahwa bukan berarti hadis ini kontradiksi, ya, bertentangan, tapi pendapat yang untuk mengeluarkan supaya keluar dari perbedaan hadis ini adalah bahwa boleh berbekam dengan catatan kondisi kita benar-benar kuat dan tidak menyebabkan sampai lemah. Ini pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Malik Kama dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah wasyammut tib, ya. Wasyammut tib yaitu wasyammul qatrah, ya. Mencium wangi-wangian atau menghirup parfum itu diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun setiap kali beliau sholat berjamaah di masjid, tidaklah beliau langsung berangkat ke masjid kecuali pakaiannya beliau taburin parfum. Padahal itu di siang hari di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa kita menaburi parfum di pakaian kita di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah as-siwak, yaitu bersiwak. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk senantiasa bersiwak, ya. Aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya kita bersiwak ketika sedang berpuasa. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat kecuali sedang berpuasa. Di sini tidak disebutkan kecuali sedang berpuasa, tapi secara umum. Maka dalam kaidah usul fikih bahwa apabila hadis itu menjelaskan secara umum, maka kita perlakukan hadis itu secara umum. Sehingga dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan berpuasa ataupun di luar puasa, tetap boleh menggunakan siwak. Nah, di sini ada penjelasan. Hal yajuzu isti'malu ma'junil asnani lis-shaim? Apakah boleh bagi orang yang berpuasa menggunakan ma'jun, pasta gigi? Apakah sama hukumnya pasta gigi dengan siwak? Nah, di sini disebutkan bahwa bina'un ala ma taqaddama fa innahu yajuzu isti'malul fursyati wal ma'jun lis-shaim idza amina nufudhuhu ila al-halaq wal aula tarkuhu naharan wa fi'luhu bil laili wallahu a'lam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang itu untuk menggunakan pasta gigi, ya, menggunakan sikat gigi dan odol di saat dia sedang berpuasa, dengan catatan tidak sampai masuk ke tenggorokan. Airnya atau bekas pasta giginya, bekas odolnya tidak sampai masuk ke tenggorokan. Ya, dengan catatan seperti itu. Nah, seandainya dia bisa menjaga dari itu, maka diperbolehkan. Wal aula, namun yang lebih baik adalah meninggalkannya dan dia bisa melakukannya di malam hari setelah berbuka puasa. Ini jauh lebih baik. Kenapa?
Karena berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwa baunya mulut seorang yang sedang berpuasa itu kelak di akhirat nanti adalah lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Masya Allah. Karena secara medis, ya, secara ilmu kedokteran bahwasanya yang menyebabkan mulut orang itu berpuasa itu sebenarnya bukan dari mulutnya itu sendiri, bukan karena dia tidak sikat gigi, tapi karena ada karena lambungnya itu tidak basah selama seharian tadi tidak basah sehingga menyebabkan mengeluarkan bau yang tidak sedap sampai ke mulutnya. Nah, walaupun kita sikat gigi terus-menerus tidak menghilangkan bau mulut kita karena memang baunya dari lambung dan bukan dari mulut itu. Sehingga kata para ulama lebih baik ditinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian kita. Jangan sampai air itu bisa masuk ke dalam tenggorokan kita disebabkan karena kita nyikat gigi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah ibtila'un nakhamah. Itu menelan air liur. Ya, menelan air liur ini tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasa. Kemudian yang terakhir adalah al-aklu wasyarbu wal jima'u nasiyan awil qai ghairul muta'ammid, yaitu yang terakhir yang tidak membatalkan puasa adalah makan, minum dan berjima dalam keadaan lupa. Ya, dalam keadaan lupa dan tidak sengaja. Wal qai ghairul muta'ammid, serta muntah dan tidak ada unsur kesengajaan. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya orang yang makan dan minum ataupun berjima karena unsur kelupaan, ya, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, maka dia tidak batal puasanya dan wajib untuk menyempurnakan puasanya sampai datang waktu maghrib. Begitu juga dengan orang yang muntah yang tidak ada unsur kesengajaan, maka dia pun ya tidak batal puasanya. Walaupun posisi dia sedang meruqyah dirinya ataupun dia ruqyah mandiri, ya ketika dia ruqyah mandiri di siang hari di bulan Ramadan, lalu dia itu muntah, maka muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang terakhir pada kesempatan ini adalah ada beberapa hal, ya, ini berkaitan dengan pembatal-pembatal atau dengan kata lain perbuatan yang para ulama berbeda pendapat akan hal ini, ya, ulama kontemporer maksudnya. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Di antaranya yang pertama adalah pasang infus. Apakah pasang infus bagi orang yang sedang berpuasa membatalkan puasa atau tidak? Di sini para ulama menjelaskan seperti pendapat Syekh bin Baz, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Jibrin dan lainnya. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwasanya pasang infus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu cairan sebagai pengganti makanan dan minuman. Walaupun dia itu tidak masuk lewat mulut, tapi karena cairan itu adalah sebagai pengganti makanan, pengganti minuman, yang mana seseorang walaupun dia tidak makan seharian, yang penting dia dipasang infusnya, maka tidak menyebabkan dia itu kelaparan, tidak menyebabkan dia kehausan. Sehingga dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwasanya pasang infus bisa membatalkan puasa. Walaupun sekali lagi, walaupun tadi tidak masuk lewat mulut. Yang kedua, bagaimana hukum suntik?
hukum suntik. Nah, hukum suntik di sini ada ketentuannya. Ya. Yang pertama, di sini ada 2 ketentuan hukum suntik di siang hari di bulan Ramadan. Ada 2 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah seandainya suntik itu adalah berupa cairan pengantar makanan, pengantar minuman, alias pengganti makanan dan minuman, maka suntik itu bisa membatalkan puasa. Saya ulang lagi. Yang pertama, seandainya suntik itu dia menyuntikkan dirinya mungkin seorang dokter yang nyuntik dia. Nah, seandainya suntik itu adalah isinya cairan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka suntik itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, ketentuan yang kedua, suntikan ya, yang mengantarkan sebagai pengantar obat. Contoh, suntik KB atau suntik untuk mengantarkan obat yang bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakitnya, ya. Nah, suntik seperti yang kedua ini diperbolehkan, alias tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena bukan pengganti makan dan minum. Sehingga kalau hanya sekedar isinya adalah obat saja ataupun suntik KB, maka diperbolehkan dia lakukan di siang hari di bulan Ramadan, alias puasanya tidak batal. Yang ketiga, obat tetes mata. Bagaimana hukum ya meneteskan obat ke mata kita di siang hari di bulan Ramadan? Di sini ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menjelaskan bahwa obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada jalur bertemunya dari mata kita ke tenggorokan. Seandainya tidak ada jalur yang ke sana ke tenggorokan, alias cairan itu tidak sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke tenggorokan, maka ini tidak membatalkan puasa. Berbeda hukumnya kalau cairan itu dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kalau cairan itu ya obat tetes hidung seperti THM ya, itu dimasukkan ke dalam lubang hidung, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena adanya lubang atau jalur yang ke arah tenggorokan, sehingga menyebabkan cairan itu masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke dalam lambung, itulah yang menyebabkan puasanya batal. Nah, ini sebagian dari pendapat-pendapat ulama kontemporer yang berkaitan dengan perbuatan yang biasa kita lakukan hari ini. Insya Allah lain kesempatan kita akan masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan al-mufattirun wa ahkamuhum, yaitu orang-orang yang boleh berbuka puasa. Baik, insya Allah lain kali kita akan masuk lagi melanjutkan pembahasan fikih puasa. Pembahasan yang berikutnya yaitu orang-orang yang boleh berbuka puasa siapa saja. Nanti kita akan menjelaskan secara detail-detailnya insya Allah ta'ala. Seperti orang yang sakit, dan tidak semua orang sakit itu harus berbuka puasa karena ada ketentuan-ketentuannya. Ya, orang yang sakit seperti apa yang boleh berbuka puasa, orang yang sakit seperti apa yang diharamkan untuk berpuasa, dan orang yang seperti apa ya yang sakit seperti apa yang wajib untuk berbuka puasa. Ini ada ketentuannya disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan, Ustaz, apakah orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan
Apakah harus membayar kafarat? Ya, tidak perlu. Orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan yang pertama adalah wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama yang dia lakukan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang kedua adalah mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau dia sengaja meninggalkan puasa Ramadan selama 30 hari, maka wajib baginya untuk mengqadha selama 30 hari juga. Tentunya tadi dia lakukan setelah bertaubat dengan taubatan nasuha dan tidak ada qadha baginya. Tidak ada kafarat baginya. Dia hanya membayar qadha, mengganti saja dan tidak perlu membayar kafarat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, jika seorang wanita menstruasi batal puasa selama 5 hari, apakah kelak jika ia akan mengganti harus berurutan juga atau boleh mengganti dengan cara tiap minggu sehari atau dicicil 1 hari per minggu? Tidak ada dalil yang memerintahkan bagi seorang wanita yang menstruasi atau seorang musafir yang bolehnya berbuka puasa atau seorang sakit yang boleh berbuka puasa untuk mengqadha dengan cara berurutan harinya. Tidak ada dalilnya. Karena yang ada dalilnya membayar kafarat dengan berpuasa berurutan itu hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah seorang suami istri yang berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka mereka membayar kafarat, yaitu berpuasa 60 hari berturut-turut. Yang kedua adalah seorang suami yang menzihar istrinya dengan kalimat, "Wahai istriku, punggungmu seperti punggung ibuku." Wahai istriku, punggungmu seperti punggung ibuku. Maka seorang suami itu haram baginya untuk berjima dengan istrinya tadi sampai dia berpuasa sebanyak 60 hari berturut-turut. Adapun selain tadi tidak ada ketentuan harus berturut-turut, termasuk seorang wanita yang mengganti puasanya tadi tidak harus berturut-turut. Semampu dia. Jika dia mampu, ya dia menggantinya, mengqadhanya secara berturut-turut, itu jauh lebih baik. Tapi jika dia mampunya 1 kali dalam sepekan, itu boleh. Jika dia mampunya selang-seling, itu pun boleh. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun, hadisnya sahih, pernah berkata, "Kana yakunu alayya shaum ramadhana, fama astati'u an aqdiya illa fi syahri sya'bana." Saya memiliki utang puasa dan saya tidak bisa mengganti utang puasa saya itu kecuali hanya di bulan Sya'ban, karena saya disibukkan untuk melayani Rasulullah SAW. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya menunda ganti puasa dan tidak harus berturut-turut. Ya, boleh dicicil kapanpun boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah jika seorang laki-laki yang melihat wanita namun secara tidak sengaja timbul syahwat, lalu orang tersebut berpaling, apakah puasa laki-laki tersebut batal? Tidak. Jadi melihat wanita kemudian menyebabkan naik syahwatnya itu tidak sampai batal puasa, kecuali syahwatnya bergejolak naik kemudian sampai keluar air maninya, maka itu beda hukumnya, dia bisa batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia tadi hanya sekedar melihat wanita, syahwatnya naik, tidak sampai memuncak, sampai keluar air mani tadi, maka puasanya tidak batal. Dan puasanya tetap sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, afwan Ustadz, mau bertanya. Ya, silakan.
melihat situasi yang sekarang Ustadz, qadarullah sih mudah-mudahan tidak terjadi Ustadz bahwa Ramadan kali ini kita masih diselimuti dengan Corona wabah ya. corona. Masya Allah. Subhanallah. Itu gimana Ustadz untuk anak kita sendiri misalnya Ustadz, afwan Ustadz, misalnya contoh itu kalau misalkan kita memberi kelonggaran untuk anak kita tidak berpuasa Ustadz, karena takut daya tahan tubuhnya rentan, kemudian kita takut beliau tidak sanggup dan malah nantinya terjangkit penyakit atau gimana Ustadz, bolehkah kita memberi kelonggaran kepada anak kita mungkin yang belum balik Ustadz, untuk tidak berpuasa gitu Ustadz? Ya sudah, kita membolehkan saja. Kalau sebaiknya sih memang kita mengajarkan untuk berpuasa Ustadz, betul, ya semampunya. betul. Tapi dalam situasi seperti ini, wabah penyakit di mana-mana, bolehkah kita membiarkan anak kita ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah berpuasa? Ada satu kaedah usul fikih yang disepakati oleh para ulama. Satu kaedah. Kaedahnya adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sekali lagi, satu kaedahnya adalah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada kalau kondisi seperti tadi, anak ya, kalau kita paksakan dia untuk suruh berpuasa, dikhawatirkan mungkin imunnya itu lemah, kondisi tubuhnya itu melemah, sehingga menyebabkan lebih mudah terkena virus COVID-19 tadi, gitu kan? Apakah boleh kita menyuruh supaya tidak berpuasa? Boleh. Karena mencegah kerusakan itu jauh lebih didahulukan daripada kemaslahatan. Apa kemaslahatan di sini? Kemaslahatan dia adalah tarbiyah, melatih dirinya untuk berpuasa, itu kemaslahatan. Tapi karena dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk tetap berpuasa, maka anak ini lebih baik tidak berpuasa. Karena tadi mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada apa? Mendatangkan kemaslahatan. Ya, toh dia juga belum balik. Ya, meninggalkan pun tidak berdosa. Makanya puasanya anak-anak itu sebenarnya tidak mendatangkan pahala, hanya saja litarbiyah wa ta'lim, untuk pendidikan dia ke depan nanti. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Nur, any question? Ya. Namun jika orang yang sudah balik beralasan bahwa oh iya saya mungkin Ramadan ini, atau mencari alasan bahwa oh iya Ramadan ini saya tidak berpuasa karena saya takut, sama alasannya rentan, tubuh saya rentan, kemudian saya mungkin punya riwayat penyakit yang seperti apa, jadi untuk meminimalkan Ustaz ya. Walaupun tidak jadi alasan juga bahwa berpuasa akan lebih rentan penyakit, justru setahu malah meningkatkan. Ya. Ada satu hadis, walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya palsu. Tapi secara realitanya, walaupun hadis ini ya kita katakan hadisnya lemah sekali, tapi secara realitanya menurut ilmu medis pun masuk kategori ini hadis ini. Ya, diriwayatkan apa? Sumu fasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi orang yang paling sering puasa itu adalah orang yang sangat-sangat jarang kena penyakit. Kalau orang itu sering puasa gitu kan. Walaupun tadi hadisnya lemah sekali. Tapi secara ilmu medis pun masuk ini hadis nih. Sesuai dengan kenyataannya. Berbeda dengan orang yang sering makan, baru selesai makan kambing, makan domba ini, makan ini, oh Masya Allah makan tiap hari gitu kan. Nah ini orang sangat rentang rawan apa? Penyakit gitu kan. Sehingga kita kembali kepada kekhawatiran dan ketakutan tadi. Kekhawatiran dan ketakutan itu manusiawi, tabiat manusiawi. Cuma yang perlu kita jelaskan bahwasanya virus corona atau COVID-19 itu dia tidak
bisa menular ke orang itu hanya sekedar lewat udara, tidak. Dia menular dari manusia ke manusia. Ya, itu kita dapatkan dari penjelasan seorang dokter ya, yang spesialis masalah ini, spesialis masalah virus, bahwa jika virus itu virusnya manusia, kena manusia, maka virus yang ada di tubuh manusia tidak akan bisa menularkan kepada hewan. Atau sebaliknya, jika virus itu virus dari hewan, maka virus dari hewan tidak akan bisa menularkan kepada manusia. Karena ada kondisinya tertentu gitu kan. Kalau virusnya dari manusia, berarti pasti bisa menularkan kepada sesama manusia. Atau virus itu dari hewan, maka virus dari hewan pun hanya bisa menularkan kepada hewan juga. Gitu kan. Nah begitu juga dengan virus corona ini, hanya bisa menular dari manusia ke manusia saja. Dan tidak bisa menular lewat udara, lewat angin dan sebagainya, tidak bisa. Sehingga kalau seandainya kondisi kita ini hanya kekhawatiran, tapi masih sehat, gitu kan? Masih sehat dia, hanya kekhawatiran saja, maka lebih baik tetap berpuasa, kemudian tidak perlu keluar rumah. Seandainya selama dia menetap dalam rumah, kalau bahasa keren sekarang adalah lockdown gitu kan? Seandainya dia tetap menetap di rumah, kemudian dia berpuasa, itu jauh lebih baik. Dan insya Allah terhalang dari terjangkitnya virus corona tadi, karena dia hanya menetap di dalam rumah kan, gitu. Kecuali mungkin dia tetap ngeyel keluar rumah lain sebagainya, itu beda lagi perkara gitu kan, gitu. Kecuali seperti kondisi seperti saya, kondisi seperti saya sekarang batuk dan pilek gitu kan. Kalau tetap keluyuran, nah daya tahan tubuh saya lebih cepat terjangkit virus corona. Nauzubillah min dzalik. Tapi kenapa? Karena saya ada penyakit gitu kan. Tapi kalau kita masih sehat, maka tidak boleh hanya kekhawatiran yang tidak masuk akal tadi bisa meninggalkan ibadah yang wajib. Tetap bagi dia untuk berpuasa. Tapi dengan catatan tidak keluar rumah. Ya. Makanya kata dokter, selama kita itu ada di rumah, maka selama itu pula kita insya Allah akan aman dari virus tadi insya Allah. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ustadz, mungkin ingin meminta sedikit tips Ustadz untuk Ramadan esok. Mungkin Ustadz bisa berbagi bagaimana kita sahur yang baik dengan menu apa yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian berbuka yang baik untuk meningkatkan imunitas kita juga, karena kan kita tahu bahwa kebiasaan orang Indonesia itu makan semua dimakan, bagus, pas berbuka, bagus. Pas sahur juga semua dimakan. Apakah ada contoh dari Rasul Ustadz? Ya, ada contoh dari Rasulullah. Dan satu lagi Ustadz Afwan, benarkah bahwa kita dianjurkan oleh Rasul itu untuk memakan kurma sebanyak 7 butir Ustadz setiap harinya? Baik. Apakah harus bilangan 7 itu memang harus disunahkan Ustadz? Ya, bagus pertanyaannya. Yang pertama adalah tips sehat ala Rasulullah ketika berpuasa. Ini sudah kita sampaikan di Kelapa Gading. Berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya. Di antara sunnah Nabi SAW ketika berbuka puasa, itu adalah ayyuftira bi rutubatin. Yaitu Rasulullah SAW ketika berbuka puasa adalah berbuka dengan beberapa biji rutop. Rutop itu adalah kurma basah, kurma yang masih muda. Nah, kurma yang masih muda ini akan memberikan imunitas tubuh kita, memberikan imun bagi tubuh kita. Ya, Masya Allah. Ini perlu kita jelaskan ini secara dalil dan secara ilmiah menurut ilmu medis. Rasulullah, kenapa beliau sehat? Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kenapa Rasulullah itu jarang sakit? Bahkan ketika berpuasa pun Rasulullah puasa, Masya Allah, selang-seling, belum lagi Senin Kamis, belum lagi 3 hari berturut-turut di luar Ramadan gitu kan, tiap bulan. Rasulullah SAW itu sangat bisa menjaga makanan. Di antaranya ketika berbuka puasa. Nah, ketika berbuka puasa, Rasulullah hanya berbuka dengan rutop, kurma
yang masih muda, kurma yang masih basah. Ya. Seandainya kata Anas bin Malik, wa illam yakun, seandainya Rasulullah tidak memiliki kurma yang masih muda, kurma rutab tadi, maka Rasulullah berbukanya dengan kurma biasa. Intinya pakai kurma. Seandainya Rasulullah tidak memiliki kurma biasa, Rasulullah hanya berbuka dengan segelas air putih saja. Kemudian Rasulullah sholat maghrib. Kalau kita enggak kan? Semua makanan di meja habis saat itu juga. Itu menyebabkan apa? Stroke gitu kan. Masya Allah ya, itu kalau kebiasaan kita. Padahal Rasulullah mencontohkan berbukanya seperti itu saja. Pakai kurma, misalnya kurma dengan jumlah yang ganjil itu sangat bagus sekali. Nah, kenapa kurma masih muda? Kurma muda dengan kurma yang biasa itu kadar imunnya itu berbeda. Yang paling bagus adalah kurma yang masih muda dibandingkan kurma tua. Kalau kurma muda itu jauh lebih baik daripada kurma tua, bahkan harganya pun jauh lebih mahal. Kalau kurma muda 1 kilo bisa 350.000 1 kilo. Kalau kurma biasa ya 50.000 dapat. Gitu kan, itu jauh berkali-kali lipat gitu kan. Nah, bagaimana korelasinya antara dalil dengan secara medis? Coba kita lihat. Ketika Ibunda Maryam hamil besar ya. Kemudian Ibunda Maryam bersandar ke pohon kurma. Kemudian wanada rabbuha, kemudian Allah pun menyerukan kepada Ibunda Maryam ya, lewat perantara malaikat Jibril tentunya. Disuruh sama Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Secara logika tidak mungkin orang yang hamil itu bisa menggerakkan pohon kurma, nggak akan mungkin. Pohon yang paling kuat itu adalah pohon kurma, walaupun dihantam sama angin tidak akan bisa jatuh buahnya itu kan. Tapi Allah memerintahkan kepada Ibunda Maryam, goyangkan pohon kurma, niscaya akan jatuh rutab. Nah, kurma yang masih muda tadi. Maka kesimpulan secara medis bahwa kurma yang masih muda itu bisa memberikan imunitas bagi tubuh, dengan kata lain bisa menguatkan kandungannya seorang wanita. Itu kurma masih muda. Jadi sekali lagi, kalau kita sering mengkonsumsi kurma masih muda, insya Allah ya tubuh kita semakin kuat insya Allah Ta'ala, dan kita jarang sakit insya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar ada hadis yang menganjurkan kita mengkonsumsi kurma 7 biji dalam sehari? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha bisab'i tamrati ajwa lam yadurhu dzalika yaumus samun wala sihrun. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, bukan kurma yang lainnya, hanya kurma ajwa, tapi harganya ya udah nggak usah disebutin dah. Harganya mahal banget. Gitu kan? Barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa 7 butir tiap pagi, lam yadurhu dzalikal yaum samun wala sihirun, maka di hari itu orang itu tidak akan terkena sihir dan racun, termasuk racun virus corona, tidak akan menjangkit, tidak akan kena kita insya Allah. Kenapa harus 7? Karena itu ketentuan dari Rasulullah SAW. Wallahu alam, ada apa hikmah dibalik 7 tadi? Wallahu alam, intinya minimal 7 butir. Kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Intinya 7 butir minimal kita konsumsi dalam sehari. Nah, seharian penuh tubuh kita kan, kurma itu kan masuk lewat aliran darah. Nah, akhirnya darahnya kemudian dari otak kemudian sampai ke kaki gitu kan. Nah, seandainya ada racun termasuk virus-virus yang ingin masuk ke dalam tubuh kita, maka kurma itu akan menjadi tameng, menjadi imun bagi tubuh kita. Nah, seandainya ada virus yang masuk,
maka virus itu akan menjadi bakteri yang baik jadinya. Sehingga tidak membuat fisik kita rusak. Itu Masya Allah ya. Makanya diteliti oleh seorang dokter yang spesialis masalah penyakit dalam, kenapa kurma ajwa itu lebih baik daripada semua kurma yang ada, karena memang kurma ajwa itu berbeda dengan kurma yang lainnya, baik dari segi zatnya maupun dari segi keberkahannya. Masya Allah. Maka ini ya sering-sering kita mengkonsumsi kurma ajwa, tapi siap-siap duitnya yang banyak gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Tujuh itu di waktu sekali pagi, ya. Nah ada satu hadis juga saya lupa. Cara yang terbaik, kiat-kiat yang terbaik untuk kita lakukan di bulan Ramadan nanti untuk memberikan imunitas tubuh kita yang sangat bagus. Ini hadis Aisyah yang sangat-sangat bagus sekali, adalah meminum rendaman kurma minimal 8 jam. Kurma yang direndam. Misal, kalau kita rendamnya adalah pagi hari ya, setelah sholat subuh kita rendam untuk nanti pas berbuka puasa. Atau yang lebih bagus adalah kita rendamnya setelah sholat maghrib dan kita minumnya pas makan sahur. Kita minum pas makan sahur, makan sama ampas-ampas rendaman kurma tadi. Nah ini kita ambil 7 biji kurma atau 5 biji atau 3 biji, terserah dengan jumlah yang ganjil, dikeluarin bijinya, lalu dimasukin ke dalam satu teko air, kita rendam selama minimal 8 jam. Minimal 8 jam. Nah, rendaman kurma itu jika kita pakai buat berbuka atau kita pakai buat makan sahur, insya Allah imunitas tubuh kita akan kuat. Insya Allah. Ini cara Nabi SAW. Ya, ini mengalahkan imun-imun yang lainnya. Luar biasa, ini sunnah Nabi SAW. Itu yang bisa teman-teman nanti lakukan adalah minum rendaman kurma minimal tadi 8 jam. Syukur-syukur kalau bisa sampai 12 jam rendamannya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Any question for me again? Masya Allah. Wadah WA ya? Iya, nah, foto Ustaz, kemudian di Instagram atau ini Ustaz story. Oh gitu. Baik. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Untuk puasa tahun ini apakah diperbolehkan untuk Ustaz? Mengganti, ini mungkin di luar konteks puasanya Ustaz ya. Apakah cara terbaik untuk mengganti sholat tarawih yang kemungkinan tahun ini tidak akan diselenggarakan oleh masjid-masjid Ustaz? Ya, paham saya Pak. Jadi gini, yang pertama kita harus beroptimis dulu sama Allah. Dengan optimis yang besar, harapan yang besar, semoga virus COVID-19 ini segera hilang sebelum Ramadan. Ya amin ya rabbal alamin, supaya ibadah kita itu tenang, benar-benar tenang. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman beribadah sementara kondisi kita seperti ini, tidak akan mungkin. Ya, makanya semoga sebelum Ramadan sudah hilang itu. Makanya saya sangat-sangat bersedih sekali. Ya, sangat-sangat bersedih seandainya virus ini masih ada berkeliaran selama Ramadan dan kita tidak akan mendapatkan nikmatnya Ramadan, Masya Allah. Padahal nikmatnya itu adalah ketika sholat berjamaah di masjid, taraweh bareng-bareng, Masya Allah. Nah seandainya pahit-pahitnya qadarullah, Allah mentakdirkan virus itu masih ada sampai selesai Ramadan, maka baik kita sholat berjamaah dengan keluarga kita di rumah, dengan istri, anak-anak, dengan orang tua di rumah, sehingga pahalanya pun sama. Kalau ini ingat pahala jamaahnya sama.
orang yang sholat taraweh berjamaah di masjid dengan sholat taraweh berjamaah di rumah dengan catatan sholat bersama imam, maka pahalanya sama. Cuman kalau di masjid tetap mendapatkan pahala yang lebih unggul, yaitu pahala mungkin langkah kakinya yaitu yang banyak, yang tidak didapatkan di rumah. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yunsharif, kutiba lahu lailatun kamilatun," kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat taraweh bersama imam, di sini Rasulullah memberikan barometernya, memberikan catatan di sini. Sholat tarawehnya harus bersama imam, hatta yunsharif, sampai selesai. Nah, sangat-sangat tidak dibenarkan jika ada umat Islam, kebiasaan kita sholat taraweh bersama imamnya sampai sholat tarawehnya 8 rakaat. Adapun witirnya nanti sholat di rumah dengan alasan mau sholat tahajud, ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Maka kalau kita dari awal sholatnya bersama imam, maka sampai akhir witir pun harus sholat bersama imam, baru kita akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Karena disinilah bisa kita lihat secara tekstual hadis ini bahwa Rasulullah SAW hanya memberikan syaratnya adalah sholatnya harus bersama imam, dan tidak disyaratkan harus di masjid, tidak. Karena catatannya apa? Harus bersama imam dari awal taraweh sampai selesai witir, harus sholat bersama imam, baik itu di masjid maupun di rumah. Seandainya tetap lockdown juga ya, masih lockdown gitu, masih ditutup masjid kita untuk berjamaah di masjid sementara, maka kita sholat di rumah bersama keluarga kita dan pahalanya insya Allah tetap sama, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz, ini mungkin agak penting Ustadz ya. Ya, silakan. Masih menanggapi situasi sekarang Ustadz, ini khusus terkhusus untuk para medis ya Ustadz ya. Ya. Untuk para dokter, perawat, kemudian orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Adakah keringanan untuk mereka untuk tidak berpuasa Ustadz, dan apakah alasan tersebut karena beliau ini sedang menjadi merawat pasien-pasien wabah virus corona ini, apakah menjadi alasan syar'i ketika mereka tidak menjalankan puasa untuk tahun ini Ustadz? Ya, baik. Ini mereka di sana itu termasuk uzur yang syar'i. Ya, kenapa? Karena menyelamatkan nyawa satu orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an," kata Allah dalam surat akhir Al-Baqarah itu. Barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, nyawa seorang muslim, manusia, maka seakan-akan dia telah menyelamatkan nyawa seluruh manusia di dunia. Luar biasa pahalanya itu. Karena apalagi dia taruhannya nyawa kan, sama dengan berjihad itu, taruhan nyawa itu bagi para dokter itu, Masya Allah. Sehingga kondisi-kondisi seperti itulah Allah memberikan dispensasi kepada mereka, keringanan kepada mereka. Di antara keringanan yang Allah berikan kepada para dokter yang pakai pakaian lengkap ya, yang pakaian itu kan harganya 500.000 itu, tahu saya harga 500.000, dan kalau dibuka itu nggak boleh dipakai lagi, harus disimpan lagi, dibuang lah gitu kan, sehingga menyulitkan mereka untuk ini dan itu. Maka kondisi mereka seperti itu, yang pertama boleh bagi mereka untuk yang pertama bertayamum, yang kedua adalah boleh bagi mereka untuk sholat jamak. Itu yang pertama, nasihat saya, boleh bagi para dokter yang saat ini sedang bertugas menangani pasien COVID corona tadi, untuk yang pertama tayamum boleh. Yang kedua adalah jamak sholat, tapi tidak boleh dikosor. Jamaknya misal sholat zuhur, ini nanti sholat zuhur 4 rakaat, mungkin mereka tayamum dulu, itu nggak bermasalah karena tidak mungkin untuk berbuka tadi kan, untuk apa, untuk buka pakaian tidak mungkin ya. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, setelah sholat zuhur nggak usah zikir, langsung bangun lagi niatkan sholat asar 4 rakaat, nggak boleh 2, harus 4. Sehingga ini adakah dalilnya? Ada, bahwa jamak itu bukan al-jama' ya, al-jama' fi sholati laisa lil musafir walakinna fil hajah.
bahwa sholat jamaah itu bukan buat seorang musafir. Jamaah itu bukan untuk musafir, tapi karena ada kebutuhan. Sehingga bagi mereka dokter itu karena kebutuhannya menyelamatkan nyawa satu orang tadi, maka bagi dia diberikan dispensasi alias boleh untuk sholat jamaah. Yang kedua, Allah memberikan dispensasi untuk bolehnya tidak berpuasa. Karena termasuk kondisi yang sangat-sangat tadi kan, taruhnya nyawa. Bagi mereka boleh untuk tidak berpuasa. Sehingga tapi wajib baginya untuk mengqadha di hari yang lainnya nanti. Sama seperti para pekerja kuli bangunan itu, kalau mereka tidak bekerja, mereka mau makan apa, gitu kan? Nah, tapi yang pertama bagi mereka harus niatkan dulu berpuasa. Kalau seandainya sampai jam 11 siang sudah nggak kuat untuk berpuasa, boleh untuk berbuka kalau bagi mereka kuli bangunan seperti kuli bangunan tadi, gitu kan? Tapi wajib tadi untuk mengqadha di hari yang lainnya. Nah, ini pendapat para ulama ya, karena ini khususnya para dokter itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kaidah seandainya mereka pun pakaian mereka penuh dengan najis. Ya, semoga para dokter dengar nih. Seandainya pakaian mereka itu penuh dengan najis dan tidak mungkin bagi mereka mengganti pakaian, itu kan? Apalagi sekarang lagi kekurangan alat apalah gitu kan, pakaian masker aja kekurangan luar biasa gitu kan. Nah, seandainya kondisi mereka itu seperti itu dan di tubuh di pakaian mereka ada najis, maka boleh bagi mereka sholat dengan menggunakan pakaian yang ada najis tadi. Satu kaidah dalam usul fikih, al-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang haram kalau dalam keadaan darurat bisa membolehkan yang haram. Gitu. Sesuatu yang dalam keadaan darurat bisa membolehkan yang haram. Gitu kan? Pada dasarnya sholat jika ada pakaian najis itu haram, tapi karena dalam keadaan darurat bisa menjadi boleh. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu memang kondisinya luar biasa nih. Masya Allah. Baik, ya, niatkan dulu untuk berpuasa dulu. Mereka niat dulu untuk berpuasa. Seandainya mereka nggak mampu, nggak kuat gitu kan, atau ada kekhawatiran tadi, mungkin menurut ilmu medis itu orang yang berpuasa mungkin lebih cepat kena virus dan sebagainya. Ini menurut ilmu medis, maka boleh-boleh saja untuk mereka tidak berpuasa. Boleh-boleh saja untuk berbuka puasa. Makanya pembahasan ini akan kita bahas secara detail-detailnya di hari Sabtu keberapa ini? Ini Sabtu keempat. Berarti Sabtu kedua, insya Allah tanggal 11 April, insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini. Orang-orang yang boleh berbuka puasa dan ketentuan-ketentuannya nanti kita akan bahas semua, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin cukup. Mungkin ada pertanyaan nggak di situ? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan keluarga kita dari virus corona ini ataupun virus-virus yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mau menjaga kita dan memberikan kekebalan tubuh kita insya-Allah. Dan seandainya Allah mentakdirkan kita meninggal, semoga tergolong orang-orang yang mati syahid insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perlu saya sampaikan terakhir bahwa orang yang meninggal karena virus, karena wabah, hadis ini Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'un syahadatun likulli muslimin," kata Rasulullah. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit wabah atau sekarang adalah virus COVID-19 ini, jika dia meninggal dunia, maka tergolong mati syahid insyaallah. Saya ulang lagi, kalau dia meninggal dunia karena kena virus tadi, maka insyaallah tergolong mati
syahid. Tapi syahidul akhirah. Syahidul akhirah, syahid yang mana di dunia tetap diperlakukan seperti orang-orang yang meninggal biasa, tapi di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala mati syahid. Cuman nasihat saya, jangan main-main dengan corona. Ya, jangan tawakal buta. Seperti ada orang yang sekarang yang habis apa istilahnya mengadakan muktamar di Malaysia. Ya, ini namanya tawakal buta. Tawakalnya apa? Jangan takut sama corona, kita hanya takut sama Allah. Ini tawakalnya tawakal konyol. Tawakal tanpa ikhtiar. Ya. Jadi mereka mengatakan biarkan jamaah kami yang mendatangi virus-virus itu. Di mana ada virus, kami siap mendatanginya. Insya Allah virus itu takut sama jamaah kami. Nah, ini konyol banget gitu kan. Ini nggak benar ini, ya. Jangan main sama virus corona. Kenapa? Karena kalau orang itu meninggal karena kena virus, kasihan. Yang pertama, keluarganya tidak boleh mencium keningnya. Keluarganya tidak boleh memeluknya. Keluarganya tidak boleh menjenguknya. Apalagi sampai dekat-dekatan, nggak boleh. Keluarganya tidak boleh sampai mengantarkan ke tempat pemakamannya, ya. Kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani seperti orang biasa, tapi langsung dimasukkan ke dalam peti gitu, box apa itu, kemudian ditayamum dari luar plastiknya. Nah ini karena khawatir tertular. Makanya sekali lagi nasihat saya, jangan main-main dengan virus ini, tapi tentunya tetap kita berharap kepada Allah agar Allah menjaga kita semua. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.